Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofyan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan code dari mini mini project kita dengan judul port scanner. Dan kedepannya saya akan mengambil konteks penjelasan di bagian web dan untuk GUI-nya akan dijelaskan oleh kawan saya, Fitra. Oke. Dan mungkin untuk kedepannya video yang akan saya buat ini akan sedikit panjang, so jangan lupa siapin makanan dan minuman agar fokus teman-teman tetap terjaga dan bertahan lebih lama. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasannya. Tapi sebelum itu, kita jangan lupa buat buka Exam PP, aplikasi Exam PP, yang dimana aplikasi ini berfungsi untuk tambahan search atau tambahan sumber lah yang akan kita gunakan pada web kita. Ini mana yang kita butuhkan ini adalah dua sumber aja atau dua tool gitu. Yang pertama ada Apache dan MySQL. Apache ini berfungsi sebagai web server kita agar bisa dibuka di web beranda nanti di URL-nya tuh. Gitu. Dan MySQL kita akan menggunakan database relasional, which is kita menggunakan bahasa programming MySQL dan ini harus aktif agar database-nya bisa terbaca atau terdeteksi oleh program yang kita buat. Gitu. Sekarang kita dulu aja start. Oke. Oke, dan pastikan di sebelah kiri ini berwarna hijau, tidak berwarna merah. Yang dimana kalau berwarna merah berarti ada kesalahan pada portnya. Entah itu portnya tidak bisa terbuka atau bentrok dengan port yang lain. Oke. Setelah ini terbuka, kita akan lanjut ke bagian kodenya, ke source code dari program kita. Oke, ini saya ini dulu. Oke, udah berhenti. Kita upload dulu. Oke. Ini adalah tampilan awal dari program source code kita. Ini mana untuk penjelasan ini mana ada beberapa modul dan beberapa code yang lainnya. Oke. Dan untuk permulaannya, saya akan menjelaskan fungsi dari modul-modul ini. Oke, di sini di sini saya menggunakan 4 modul utama. Yang pertama ada modul flash, yang kedua ada modul flash underscore mysqldb, yang ketiga ada modul by crypt, dan yang keempat ada modul socket. Oke. Kita akan bahas modul yang pertama. Modul flash adalah salah satu framework Python yang paling populer saat ini, yang dimana memungkinkan seorang developer atau pembuat web dengan mudah membuat aplikasi web yang ringan, seperti itu. Dan dari modul ini ada beberapa function yang dibutuhkan. Pertama ada flash, which is flash dari sini, dan render template. Nah, render template ini berfungsi agar HTML yang saya tunjuk ini bisa dibuka di browser web kita. Di mana jika tidak menggunakan ini maka tidak akan bisa terbuka gitu. Which is ini adalah function utama dari flash yang kita gunakan. Sekarang ada modul request. Request ini berfungsi untuk mengambil data dari form yang udah kita siapkan, which is di bagian menu login, registrasi, dan sebagainya. Dan dalam konteks kasus kita ada dua model. Yang pertama ada login dan register aja gitu. Oke. Dan setelah itu ada redirect. Ya, untuk redirect dan URL for ini tidak jauh berbeda. Kenapa seperti itu? Karena dua function ini satu ruang lingkup, which is maksudnya seperti ini. Fungsi dari redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman web atau URL baru. Nah, ini digunakan untuk ketika user menekan link yang kita taruh, maka akan diarahkan ke halaman web yang dituju. Sedangkan URL for ini digunakan untuk menghasilkan URL untuk fungsi yang diberikan, which is ini sebagai pemeta lah, seperti itu.
Sekarang session, jelas session ini berfungsi untuk memberikan sesi ke user, dimana ketika user login ataupun user ketika registrasi kan nanti diarahkan ke halaman admin. Nah, nanti pada saat masuk ke halaman admin akan diberikan sebuah sesi. Nah, sesi ini digunakan sebagai pengaman juga agar histori-histori yang sudah lalu bisa diingat oleh web browsernya seperti itu. Dan Flash digunakan untuk menyimpan pesan atau informasi sementara di session. Jadinya, maksudnya di sini menyimpan cookie yang diberikan pada sesi yang ini seperti itu. Dan send file ini kita gunakan untuk mendownload nantinya, di mana berada pada function download, dan itu nanti kita akan jelaskan di urutan selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke modul kedua, yaitu Flash MySQLDB. Flash MySQLDB yang ini, SQLDB. Oke. Sebenarnya fungsi dari modul ini memberikan integrasi antara Flash dan database MySQL kita, yang dimana fungsi utamanya ada beberapa sebenarnya, tapi yang paling penting untuk kita atau untuk project kita atau untuk kasus kita, menghubungkan Flash dengan database MySQL kita, mempermudah eksekusi query-nya, di mana nanti ada beberapa lah, nggak banyak, beberapa query yang akan kita gunakan untuk autentikasi user, input, dan ya cuman itu. Oke, sepertinya cuman itu yang perlu kita bahas. Dan di sini kita mengimport dua fungsi utama, yaitu integrasi dari MySQLDB ini gitu. Nanti dua modul ini akan sering kita gunakan untuk mengautentikasi user, memberikan sesi juga seperti yang tadi, dan register user juga nanti untuk mendaftarkan user sebagai user di web kita. Sekarang kita lanjut ke modul by crypt. Oke, penjelasan simpelnya, modul by crypt berfungsi sebagai hashing password, yang dimana nanti user memungkinkan untuk melakukan teknik hashing dengan metode yang aman dan efisien. Tentu fungsi utama dari by crypt ini adalah untuk keamanan password, terus untuk perlindungan dari serangan brute force, dan yang ketiga sebagai skala panjang, yang keempat mudah digunakan tentu karena dia nggak terlalu besar, dan juga function-functionnya user friendly gitu, mudah digunakan. Dan yang kelima adalah kompatibilitas, dimana kompatibel dengan banyak framework dan library Python, which is Flash yang kita gunakan ini adalah micro framework dari web yang kita gunakan seperti itu. Ini adalah modul utama lah Flash. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke modul socket. Sebenarnya modul socket ini menyediakan API atau Application Programming Interface untuk memungkinkan komunikasi jaringan antar program. Seperti itu. Dan fungsi yang paling jelas yang terlihat pada program kita atau web kita atau aplikasi kita, yaitu membangun koneksi jaringan, dan yang kedua mengirim dan menerima data, which is nanti fungsi-fungsi yang kita gunakan untuk port scanner-nya menggunakan soket ini untuk mengirim dan menerima data melalui koneksi jaringan yang telah dibangun. Seperti itu. Dan yang ketiga, membuat server jaringan bisa juga. Dan juga bisa menerapkan sebuah protokol jaringan, entah itu HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Jadinya jika kita ingin meningkatkan fungsi dari port scanner-nya atau ingin mengupgrade bagaimana ya penyebutannya, mengupgrade tool web port scanner kita bisa menggunakan banyak pilihan port, entah itu HTTP seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Tapi pada kasus kita hanya menggunakan satu saja, tapi sepertinya kedepannya saya bakal
update juga agar seperti kata Pak Ahmad kemarin ada pembeda dari web yang lain dan harus di-upgrade lah kayaknya, karena kalau kita nge-scan cuma satu port sepertinya kurang kurang menarik lah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, di sini ada app sama dengan flash, dalam kurungnya ada underscore name dan underscore dua kali lagi. Oke, ini artinya kita membuat sebuah variabel app yang dimana isinya adalah inisialisasi untuk name ini, dimana ini adalah program, bukan program sih, ini adalah sintaks wajib yang dimana ketika kita ingin menggunakan flash dan menjalankan flash, ini adalah code wajib dimana nanti kita akan ngeran dan di start dibaca dari sini seperti itu. Oke, di bawahnya lagi ada sebuah function yang dimana namanya adalah secret key. Oke, ini kan ada variabel app yang sudah kita inisialisasi di atas. Ini namanya inisialisasi ya, inisialisasi. Ini ada variabel app yang dikombine dengan function secret key, dan secret key ini berfungsi untuk melindungi data session dari user yang di atas. Seperti itu. Melindungi data user dari aplikasi, bukan aplikasi, dari penyerang, which is penyerang ini adalah pihak ketiga. Seperti itu. Dan ini adalah user key-nya. Membuat, bukan user key, ini adalah session key-nya. Membuat login flash. Seperti itu. Seperti yang dikatakan sebelah ini adalah bebas sebenarnya, tapi sesuaikan aja. Gitu. Sekarang lanjut. Ini adalah, oke, pada code selanjutnya ada code yang sama, yaitu appconfig. Tentu saja appconfig ini adalah app, ini mana app ini diambil dari inisialisasi dari code di atas yang ini. Seperti itu. Dan config ini artinya adalah konfigurasi antara code kita dengan MySQL yang sudah kita buat. Oh ya, sepertinya saya lupa menjelaskan di mana setelah kita mengaktifkan MySQL dan Apache servernya, kita perlu mengecek apakah benar-benar sudah aktif atau tidak, seperti itu. Sorry. Oke, sekarang kita buka dulu web browser. Oke, web browser kita. Sekarang kita akan coba untuk melihat database dari web browser kita. Gitu. Seperti itu. Kita ketikkan saja localhost lalu php-admin. Kita enter. Tunggu sebentar. Jadinya saya di sini sambil ngopi biar sama seperti yang saya katakan di awal, fokusnya tetap terjaga dan bisa lebih fokus seperti itu. Ngopi dulu. Memang untuk beberapa kasus masuk ke halaman php-admin ini memang agak lama ya, agak lama. Oke, sudah. Oke, di sebelah kiri kita melihat ada beberapa nama lah seperti itu. Ini adalah nama-nama dari database. Satu nama mewakili satu database. Oke. Dan database yang saya gunakan adalah database ini. Nama kelompok kita yaitu The Hell. Dan database The Hell ini memiliki satu tabel, yaitu tabel user. Di mana tabel user ini memiliki berapa struktur ya? Tunggu sebentar ya. Kita lihat dulu. Structure. Oke, ternyata tabel user, memiliki 4 kolom atau 4 kolom utama, yaitu ID, ini mana ID ini kita set sebagai primary key, ini primary key yang dimana ini adalah kolom utama, dan juga kita set sebagai auto increment, ini mana nanti nilainya bertambah terus. Jadinya contohnya ketika kita menginputkan data, ada ya, data pertama akan dihitung sebagai data 1, dan ketika kita menginput data kedua akan dihitung sebagai data kedua. Tetapi
Jika kita menghapus data yang pertama dan kita menginputkan data yang baru, akan tetap dilanjutkan sebagai data yang ketiga. Ini berfungsi untuk menghindari data redundan atau data duplikat. Ini mana ketika data duplikat, entah itu sama name, email, atau passwordnya, tapi ada pembeda dari satu data tersebut, yaitu ID-nya itu. Seperti itu. Karena kalau data ada yang sama, takutnya nanti user yang akunnya sama itu bisa tertukar. Seperti itu. Dan itu nanti bisa dijadikan celah untuk seorang penyerang untuk masuk ke web kita. Seperti itu. Makanya diperlukan satu kolom yang memiliki ekstra fitur yaitu auto increment. Seperti itu. Oke. Dan tabel ini sebenarnya sudah saya isi data, ada datanya. Walaupun diakses nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke, ada datanya. Nah, ini kan ada ID 6, 7, dan 8. 1 sampai 5-nya kemana? 1 sampai 5-nya kemarin saya gunakan sebagai percobaan untuk mengakses database-nya. Sempat kemarin kan ada error dan beberapa bug yang masih belum saya selesaikan kemarin dan sudah selesai. Ada 5 percobaan inputan dan setelah itu inputan ke-6 baru yang berhasil seperti itu. Ini ada beberapa data 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 apa ya sebutannya, kalau data yang asal-asal, data fake lah seperti itu. Dan untuk passwordnya, sini passwordnya saya enkripsi menggunakan algoritma UTF-8 seperti itu, menggunakan function dari Bcrypt tadi itu. Maka setelah masuk ke database-nya langsung dienkripsi seperti itu. Makanya jikalau website kita sebenarnya kalau tidak punya fitur untuk update password, agak susah juga nanti. Jadinya kita harus register password baru seperti itu. Tapi itu nanti aja lah belakangan. Oke. Kita kembali ke code-nya. Oke. Ini adalah konfigurasi seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah konfigurasi dari database-nya. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konfigurasi. Pertama tentunya ada host. Nah, host ini maksudnya adalah di mana kita ingin membuka server dari project kita. Dikarenakan saya membukanya di laptop saya, makanya masih local host. Lokalnya tadinya kan area lokal nih, area di laptop saya doang gitu seperti itu. Makanya maksudnya local host. Kecuali kalau kita udah hosting, udah ingin web kita ini pengen dilihat sama orang, di sini kita taruh nanti IP dari web kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada MySQL user. Nah, sebenarnya user dan password ini adalah konfigurasi dari XAMPP-nya, ya, yang dimana ketika teman-teman download XAMPP pertama kali dan belum otak-atik autentikasi dari XAMPP-nya, akan sama, seharusnya sama. Walaupun berbeda sistem operasi, entah itu Mac, entah itu Linux, Windows, dan apapun itu, jika teman-teman belum ubah konfigurasi dari autentikasi XAMPP-nya, maka tetap sama seperti ini. Seperti itu. Oke. Dan yang ke 1, 2, 3, 4, oh ya, dan yang keempat ada MySQL DB. Ini adalah nama database-nya ya. Dimana tadi kita lihat nama database yang kita buat adalah the hell. Nih. The_hell. Jadinya kita tulis juga di sini the_hell. Gitu. Dan juga penulisan untuk isinya jangan lupa ada titik 2 ya, entah itu titik 2 tunggal atau ganda. Yang penting tipe data ini diartikan sebagai tipe data string. Ini teman-teman ya, string, bukan tipe data yang lain. Seperti itu. Hell. Dan ini adalah tambahan, ada lagi kursor kelasnya di cursor, dictionary kursor arti maksudnya. Dan setelah itu di sini ada variabel MySQL, sebuah sintak lagi MySQL. Ini juga seperti sama yang di atas, inisialisasi, tapi inisialisasi dari MySQL-nya, dimana setelah kita konfigurasi, kita panggil sebagai, kita representasikan sebagai MySQL seperti itu. Jadi kan ada MySQL yang F ini diambil dari sini. Dan pada hakikatnya kan Python, pembacaan program Python kan dibaca dari atas ke bawah, dari
kiri ke kanan seperti itu. Makanya ini ditaruh di bawah, ini di atas. Konfigurasi dulu, baru inisialisasi seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman home-nya. Seperti ini agak kompleks nih. Ini saya akan coba buat untuk jelaskan. Di sini ada 3 sintaks. Ini 3 sintaks secara utuh, tidak bisa dipisahkan. Which is setelah kita memanggil sintaks ini harus ada function yang di bawahnya. Which is functionnya adalah function home, def, home. Oke, sekarang saya akan coba untuk jelaskan per kata. Oke. Apa sih fungsi dari simbol ini? Fungsi dari simbol add ini adalah untuk merepresentasikan inisialisasi dari ini. Seperti itu. Dari app ini. Oke. Terus setelah itu app ini kita gunakan sebagai definisi dari inisialisasi yang ini. Ini harus sama, dan ini app ini harus sama dengan nama variabel app yang di atas. Ini harus sama nih, nggak boleh beda. Karena kalau beda nanti code-nya nggak bisa jalan seperti itu. Dan root. Oke. Root ini tersendiri berfungsi untuk routing yang memungkinkan pengguna atau user untuk mengakses halaman web tertentu di aplikasi Flash kita, which is di sini saya menggunakan tanda slash 1. Ini menandakan halaman home, which is halaman itu maksudnya ketika kita pertama kali membuka, maka halaman ini yang akan ditampilkan seperti itu. Ini kosong karena memang default seperti ini. Ini harus kita kosongkan, karena kalau kita isi berarti itu bukan halaman utama, itu bukan halaman default seperti itu. Itu harus kita akses dengan redirect dari link yang sudah kita taruh seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini kan berarti bukan halaman utama nih. Ini halaman utama. Ini kan kalau di belakangnya kan ini kan halaman utamanya. Setelah itu di sini halaman pendukungnya seperti itu. Inilah fungsi dari halaman pendukungnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut. Oke. Def ini berfungsi sebagai pembuat fungsi lokal, which is pendefinisikan fungsi lokal. Def ini kan artinya definition, di mana definisi dari home function. Oke. Ya, kita di sini kan kita membuat sebuah function home yang dimana fungsinya itu untuk mengembalikan halaman home HTML, which is setelah kita membuat halaman home, dan tentunya ketika kita membuat function, jangan lupa untuk memberikan nilai kembali dengan cara memberikan sintaks return. Return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai jika itu bernilai true ataupun false ya, tergantung kondisinya. Tapi intinya ketika kita mendefinisikan sebuah fungsi, harus ada nilai returnnya agar bisa mengembalikan nilai seperti itu. Di sini function, nah disinilah function render template-nya kita gunakan. Render template ini berfungsi agar halaman home.html yang ini, yang ini bisa terbaca pada program Python kita. Which is ketika kita udah pertama kali buka nih, kita kan ngejalanin nih, kita ngerun, maka halaman yang ditampilkan adalah halaman yang ini. Tunggu sebentar ya. Oke, kita kopas dulu. Kita masuk ke web browser. Nah, oke. Ini adalah halaman indeks. Teman-teman bisa lihat URL yang di atas. Nah, ini adalah halaman default. Jikalau teman-teman bertanya, terus ininya kemana? Ininya kemana? Oke. Dalam Flash, ini menandakan bahwa halaman pertama atau halaman yang pertama kali kita open pas pertama kali kita menjalankan program Python itu adalah bukan program sih, ini itu adalah halaman default atau halaman indeks dari program atau web kita seperti itu. Ini adalah halaman
indeksnya. Jika di web sebutannya seperti itu, ini adalah halaman indeksnya. Dan jika kita melihat code dari home.html, sebelum ke home kita ke layout dulu. Kita ke layout. Oke. Sekarang setelah saya tadi menjelaskan tentang functionnya ini ada sedikit gambaran mengenai cara kita mendefinisikan sebuah fungsi pada Flash dan cara kita untuk routing dan memindahkan halaman web ke URL yang sudah kita tentukan. Sekarang tentu saja di sini pada web saya menggunakan pada web kita saya menggunakan pada web kita menggunakan teknik templating gitu. Teknik templating yang dimana template ini harus berada pada folder yang namanya templates. Tidak boleh beda, tidak boleh kurang S-nya, harus templates. Karena Flash membaca, jikalau kita ingin menggunakan fitur atau function render template ini, kita harus memasukkannya ke dalam satu buah folder dengan nama folder itu adalah foldernya template. Nama foldernya template. Dan di dalam folder ini nanti kita akan taruh lembar kerja atau file-file HTML yang kita gunakan sebagai konten, sebagai template, sebagai layout, dan sebagainya. Oke, sekarang sebelum masuk ke halaman home.html, saya akan jelaskan dulu di bagian layout.html. Apa sih fungsinya? Oke, sebenarnya fungsi dari layout ini adalah untuk memberi agar background ini bisa kita gunakan di semua halaman. Begitu, jadinya di halaman-halaman lain kita cuma mengganti kontennya saja, tidak mengganti layout atau background dari halaman web kita. Seperti itu. Ini memudahkan dan mempercepat pengembang, which is saya sebagai pengembangnya, agar tidak terlalu memikirkan tentang backgroundnya seperti apa. Dan juga untuk desainnya sepertinya kalau berubah-ubah, dan tema konsep kita kan di web kita kan tidak terlalu banyak warna nih. Warnanya minimalis, cukup hitam dan putih saja, seperti itu. Di bagian layout. Nah, di bagian layout ini sederhana, sebenarnya sama seperti web yang lain. Ada struktur dasar HTML. Yang dimana HTML yang saya gunakan adalah HTML5 dan bahasanya defaultnya adalah bahasa Inggris. Yang di sini HTML length.n sama dengan ini bahasa Inggris. Itu. Dan ini di sini adalah beberapa file pendukung sebenarnya. Sebenarnya file-file ini boleh ada, boleh tidak, tergantung kasusnya. Ya betul, tergantung lagi ke kasusnya. Jikalau teman-teman atau kawan-kawan yang lihat ini ngebuat web untuk belajar, untuk nama pemahaman, ini boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau untuk developer yang ingin mengembangkan webnya, menghosting, dan sekelas freelancer, ini udah harus ada sebenarnya. Ini wajib lah gitu. Agar nanti pas kita inspeksi di web, terlihat ini siapa yang buat, deskripsinya, lalu dan sebagainya lah, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Oke, di sini ada, kita lihat link. Link ini berfungsi untuk menghubungkan file yang berbeda, entah itu CSS dan yang lainnya. Tapi biasanya para developer menggunakan link ini untuk menghubungkan file CSS. Jadi kalau JavaScript nanti harus buka script dulu, lalu taruh script HTML link ke JavaScript-nya. Seperti itu. Dan biasanya ditaruh di bagian bawah source code-nya. Sebelumnya saya minta maaf dulu, saya izin minum. Oke. Di sini kita bisa melihat ada beberapa tujuan. Tujuannya kemana sih? Kita lihat dulu. Di sini ada rel, atribut rel, dan juga atribut href. Sebenarnya yang perlu kita lihat itu adalah hrefnya. Dimana href ini artinya tujuan dari link ini. Link ini mau ditujukan kemana sih ketika user menekannya? Seperti itu.
Ini berfungsi ketika kita ingin menghubungkan code kita dengan font googlestatic.com, which is ini adalah online. Jadinya jika web kita masih offline, ini nggak bisa diakses tanpa internet. Harus ada internet baru bisa terbaca. Dan jika tidak ada internet, maka quote ini tidak bisa terbaca sama sekali. Dalam artiannya tuh sama aja kalau quote ini nggak ada, ini nggak bisa kepakai seperti itu. Dan lanjut, sama juga ini penjelasan sama seperti yang di atas, sama juga. Nah, pada link yang di bawah ini, ini menuju ke website Google, yang dimana nama websitenya adalah fonts.google.biz. Ini mana link ini berfungsi untuk mengambil font yang ada di Google, karena kan jika kita download fontnya, font kita bakal nge-stuck di perangkat kita saja gitu, tidak di perangkat orang lain. Which is ketika kita ingin hosting, kemungkinan jikalau laptop usernya tidak ada font Poppins, maka font ini juga percuma gitu. Makanya bukan saran sih, pengembang biasanya lebih memilih untuk menggunakan fitur secara online daripada offline, seperti itu. Oke. Alhamdulillah. Oke. Di sini ada title. Title ini berfungsi untuk memberikan judul pada halaman di atas, yang ini halaman home. Seperti itu. Dan dikarenakan halaman title ini dihubungkan dengan Python, which is kondisi yang di sini. Oke. Di sini saya memberikan sebuah kondisi di mana karena kita menggunakan teknik templating dari Flash, jadinya untuk title ini akan dialokasikan sesuai dengan lembar kerjanya seperti itu. Kalau lembar kerjanya about, maka title nanti bakal about seperti ini, di about kan. Dan ini ada about gitu. Nah, ini title ini ada about, block title about, lalu end blocknya seperti itu, ini about. Nah, home juga sama seperti di atas. Nah, inilah home seperti itu. Ini adalah sedikit contohnya. Oke. Setelah itu, ini adalah penghubungnya ke link Bootstrap. Bootstrap adalah sebuah framework CSS yang digunakan untuk mendesain halaman web. Which is ini adalah framework untuk front-end developer, agar ketika ingin mendesain web atau ingin membuat web menjadi lebih indah, lebih user friendly, dan lebih bagus buat dilihat oleh mata, maka dan juga yang paling penting adalah lebih cepat, karena kalau pakai native perlu banyak konfigurasi, tapi kalau pakai Bootstrap kita sebagai developer hanya memanggil kelasnya saja, tidak perlu ngoding secara manual seperti itu. Ini adalah file tambahan. Oke. Dan untuk file ini saya menggunakan cara offline lah, seperti itu. Ini disimpan dan untuk lokasinya kita bisa lihat dari sini di static. Ini folder static, file name-nya sini. Pertama kita buka folder static di atas, lalu asset. Setelah asset, di sini kan ada CSS nih. Ini folder nih CSS. Folder CSS, buka CSS. Di sini ada semua file CSS yang kita butuhkan untuk web kita. Terpanggil semua di sini nih. Seperti itu. Sorry. Seperti itu. Dan dikarenakan kita menggunakan Python dengan micro framework Flash sebagai basic dari web kita, tentunya ada sedikit perbedaan atau konfigurasi seperti itu. Jadi href-nya sebenarnya di sini cukup lokasi filenya sebenarnya, tapi karena kita menggunakan Python harus dibuat seperti ini, dibungkus dengan kurung kurawal 2 kali seperti itu. Di sini ada URL for, dan di sini maksud saya URL for. Nah, URL for ini digunakan untuk mengambil file which is yang masih lokal seperti itu. Di sini kan ada folder static yang ini, lalu nama filenya, asset,
CSS, dan seterusnya. Oke. Untuk penjelasan ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian body. Oke. Preloader, header, bentar ya. Ini adalah desain sederhana dari web kita. Ini sebenarnya nggak perlu kita jelasin karena nggak terlalu terlihat di front end-nya. Tapi jika lo paham dan nanya, bilang aja ini fitur tambahan untuk bagian front end-nya seperti itu. Oke, ini adalah header. Oh iya, preloader start ini maksudnya ketika kita ingin membuka web, kan nanti ada tuh yang loading gitu seperti ini. Ini kan web ya kan? Kalau saya restart, nah ini preloader nih, ini preloadernya. Nah, seperti itu. Itu namanya preloader. Itu tambahan untuk halaman depannya saja seperti itu. Lanjut. Oke, header. Oke. Header dimaksudkan di sini adalah header di bagian sini. Nah, bagian sini headernya. Di sini. Oke, header. Oke. Jika teman-teman lihat di sini ada banyak sekali code ya, mungkin untuk teman-teman yang kita pindah sini dulu. Mungkin untuk teman-teman yang eh, teman-teman yang ngelihatnya mungkin pusing ya, ini apa sih seperti itu. Mungkin saya persingkat aja. Intinya yang warna merah ini, header, div ini adalah sebuah tag pada HTML yang fungsinya juga beda jelas, tapi karena ada beberapa, header ini berfungsi sebagai penanda bahwa konten-konten di bawah itu dianggap sebagai anak dari tag header ini. Seperti itu. Dan div ini berfungsi sebagai tag untuk grouping, di mana ketika kita ingin menggrouping atau menggabungkan sebuah konten, maka harus dilapis oleh div. Sebenarnya ada satu tag lagi, tapi itu kurang populer dan lebih banyak digunakan tag div ini seperti itu. Oke, setiap tag yang dimana kita sudah sambungkan dengan CSS framework Bootstrap, di sini kan ada area, bukan area sih, ada quote-quote yang hijau kan. Ini, terus ini ada kelas tuh, ini dan lain-lainnya dan seterusnya. Ini berfungsi untuk pemanggilan desain pada framework Bootstrap-nya seperti itu. Ya kalau tidak ada ini, maka akan merusak desain yang ini, rusak seperti itu, rusak. Makanya harus ada ini, seperti itu. Oke. Di sebelahnya lagi ada data wow duration. Data wow duration ini berfungsi sebagai opening, yang dimana ketika udah masuk ke setelah preloader ini selesai digunakan, maka ini adalah durasi openingnya sebelum masuk ke bagian isi dari kontennya yang ini. Ini kan delaynya 0 second, berarti jadinya nggak punya delay lah. 0,75 second seperti itu. Lanjut. Ya, sama seperti tadi penjelasannya, ini div untuk grouping, dan ini adalah kelasnya untuk memberikan desain di halaman depannya. Sama ini untuk mengatur grid. Grid itu artinya pembagian layarnya, konten ini mau segede apa dan mau ditempatkan di bagian mana, itu sebelah mana, seperti itu. Oke, ini main.nav, ini artinya navbar main, yang seperti ini, yang ini main navbar. Dan mungkin sedikit pengetahuan untuk teman-teman, jikalau setiap desain yang seperti ini namanya navbar. Dan di bawah ini namanya footer. Nah, footer seperti itu. Nah, ini adalah navbar, dan di tengah ini adalah konten. Bawah ini namanya footer. Ini ibaratnya kalau di video tuh ini openingnya, ini isinya, dan ini endingnya. Seperti itu. Kita lanjut. Oke. Nah, kelas kontainer ini berfungsi ketika kita ingin mengisi konten pada layout, nanti akan diberikan sebuah grid di sini nih, sebuah grid. Sekarang kita coba untuk lihat ya, kita berikan dia sedikit style, lalu border 1 px,
solid black. Nah, oke, kita simpan, kita open browser, kita coba refresh ya, apa yang bakal terjadi. Wait, kok tidak ada? Oh, logonya, logo yang ini berarti, bukan di sini. Salah penempatan ya guys ya. Logo yang ini berarti dia nih, navbar yang ini. Berarti ini masih di menu header, bukan di menu kontennya. Berarti karena ini black, makanya tidak terlihat. Gitu. Tapi kalau pengen kelihatan, kita kasih warna yang lain, jangan black. Kasih dia apa ya? Warna merah aja lah ya. Red. Dan setiap value atau data dari CSS ini berbahasa Inggris, jadinya harus paham lah. Tapi kayaknya paham lah. Ini cuma kata-kata dasar dalam bahasa Inggris saja kok. Kita refresh. Nah, di atas teman-teman bisa lihat, ini adalah grid-nya. Ini adalah grid-nya. Oke, ini adalah grid-nya. Oke, kontainer berfungsi agar kontennya itu dibatasi. Dengan artian dibatasi itu, ini kan sebenarnya konten nih dari sini sampai seperti ini, sampai sini. Ini adalah konten, tapi dengan kontainer dimudahkan, developer dimudahkan untuk memberikan space pada sebelah kiri dan kanan layarnya seperti itu. Ini kan di tengah-tengah nih. Jadinya kalau kita pengen gonta-ganti nggak sesulit kita gonta-ganti pas nggak ada kontainer ini, seperti itu. Ini sebenarnya udah bagus sih, nggak perlu diganti lagi sebenarnya. Begitupun dengan yang lainnya. Ini kan satu jarak nih, tapi beda grouping, beda tag lah seperti itu. Sama. Oke, sama. Oke, tapi untuk ini beda lagi nih. Ini beda lagi nanti. Tapi oke lah. Seperti itu. Kita hapus saja ya. Oke. Lanjut. Oke. Di sini ada kelas logo. Itu dia namanya kelas logo. Dan nah, di sini ada H4. Oke. H itu ada 6. Heading 6 sampai heading 1. Yang dimana perwakilannya jikalau heading 6 itu adalah bukan nilai sih, font yang paling kecil gitu. Yang paling kecil ke yang paling gede. Heading 6 paling kecil, heading 1 paling gede. Jadinya heading 1 sampai 6 itu dari yang gede ke kecil, heading 6 ke heading 1 dari yang kecil ke gede. Urutannya seperti itu. Dan style ini gunakan pada tag yang dimana kita ingin menggunakan teknik inline CSS yang sudah dijelaskan di sesi kemarin, teknik inline CSS. Setelah kita menggunakan atribut ini, nanti kita bisa isi menggunakan atribut-atribut pada CSS. Contohnya font family, seperti itu. Dan saya menggunakan font Poppins. Ini bisa saya gunakan karena di atasnya saya sudah mengimport, mana yang di atas ya, mengimport font. Nah, ini font Poppins, linknya ini. Nah, link itu. Jadi kalau teman bingung perbedaan antara yang online dengan offline, lihat aja. Kalau yang online biasanya ada yang HTTPS-nya, ada HTTP request-nya, gitu. Kalau yang offline dia nggak ada. Kayak inilah contohnya tuh. Dia ngambil dari file yang lokal, ada nama foldernya, lalu diikuti juga dengan nama folder pengikutnya, seperti itu. Lanjut lagi. Oke, di sini ada sebuah kata sederhana mini BBL, dan mini BBL ini merepresentasikan dari yang di atas. Di sini nih, mini BBL. Seperti itu mini BBL. Oke. Oh ya, dan jika lo teman-teman bingung kenapa pas saya arahkan ke bagian kata-katanya ada tanda kayak tangan gitu, ini artinya kata-kata dari mini BBL ini adalah sebuah link. Yang mana kalau ditekan bakal kembali ke sini juga sih sebenarnya. Sama aja seperti itu. Karena ini di settingnya seperti ini ya. Seperti itu. Ini fungsinya dari tag A. Tag A ini berfungsi untuk memberikan link pada kontennya. Ini kan kontennya nih H4. Ukuran fontnya H4. Lalu nama linknya ini BBL. Gitu. Dan setelah itu, di sini saya memberikan sebuah sesi. Nah, sesi di sini. Nah, sesi pada sini. Artinya, jika
session user sama dengan name. Ya betul, sama dengan name. Maka di sini nanti akan ditampilkan nama usernya. Di mana nanti akan tampil setelah kita login. Coba kita login dulu ya. Login. Aduh, jangan ini caranya. Bentar, login biar ketemu perbedaannya. Jadi saya login menggunakan akun saya saja ya. Oke, password. Oke. Nah, di sini nih ada mini PL dipisahkan dengan koma lalu welcome Sofian. Ini juga link karena masih dalam satu tag A. Ini disebutnya anak, ini parent atau orang tuanya. Begitupun seterusnya. Ini anak, ini parent, ini anak lagi, ini parent, ini anak, ini parent, sampai naik ke tingkat paling atas yaitu body. Body itu adalah parent yang paling tinggi. Nggak ada lagi parent di atas body karena itu udah mentok lah seperti itu. Semua konten ditaruh di body, maka dari itu body itu adalah parent paling tinggi seperti itu. Setelah itu session, jika session lalu session name. Ya, oh ya, session name, lalu di sini nanti akan ditampilkan namanya. Lalu akhirnya. Karena di sini kondisi yang kita berikan hanya true dan tidak ada false-nya, maka setelah else kita kosongkan aja. Lalu akhir dari if yang ini. Seperti itu. Lanjut. Oke. Di sini ada logo menu start. Ada komennya. Ini komen.html ya. Nah, komen menu start ini adalah konten dari isi yang ini. Nah, isi yang ini. Makanya tadi pas kita lihat size dari layarnya, itu cuma terlihat bagian sini doang kan, tengah sini sampai sini. Seharusnya kalau kita masukin ini ke dalam, ini kan nggak di dalam sini nih, di luar. Makanya dia di luar karena beda dari parent-nya. Dia itu nggak masuk ke parent yang itu, seperti itu. Itu fungsinya grouping. Setelah itu menu start, nah yang ini kan, ini. Oke. Di sini ada tag all. All ini artinya unordered list, yang dimana ketika kita buat sebuah list, ini artinya list item. Ketika kita membuat list item, dia itu tidak berbasis nomor, karena kan tag all dengan all itu sama sebenarnya, tapi beda di outputnya. Jika kalau all, dia itu per list item dia menggunakan tanda titik sebagai tanda listnya, tanda list itemnya. Ini kan list item nih. Nah, satu ini adalah list item. Seperti itu. Kalau order list dia menggunakan gambaran gambaran angka sebagai tanda per list. Misalkan kita sini ada buat 5 list. Nanti per list itu dibuat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau menggunakan unorder list, dia menggunakan tanda titik aja. Walaupun ada 5, tetap titik semuanya. Titik, 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 sampai 5 kali. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita kan membuat sebuah session, bukan session sih, kondisi. Ini kan kondisi. Nah, di sini pembedanya. Jikalau user, which is user yang belum login ataupun register, dia tidak akan bisa melihat menu tambahan. Jadi menu tambahannya itu adalah tool pod scanner-nya dan tool download untuk pod scanner yang berbasis GUI. Dan setelah user berhasil login, nanti akan ditampilkan beberapa link tambahan. Ada link ke portfolio, sini nanti bakal ditaruh video tutorial kita, ada project. Nah, ini project web pod scanner kita yang basis web. Nah, ini nggak perlu aku demo lah nanti di belakangan. Ini adalah menu download. Kita katakan download, nanti akan oke, nanti bakal download seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, lalu untuk logout, oke, ini nanti aja belakangan. Setelah itu, jika ini untuk session ya, ini fungsinya session yang di PBL ya. Bukan PBL, ini fungsinya yang di, nah, fungsi session pemanggilan yang ini bakal kepake di bagian login. Nah, di bagian layout ya. Layout. Nah, jika sessionnya berdasarkan nama dari usernya, maka tampilkan ini. Nah, tampilkan ini.
Jika else atau jika tidak, maka tampilkan keduanya. Nah, kedua ini nanti bakal bakal tidak tampil ketika user sudah berhasil login. Karena kan pada dasarnya ketika user sudah berhasil masuk ke dalam web kita, login dan register harus kita tiadakan dalam konteks kasus web kita seperti itu. Ini harus ada ketika user belum login, bukan user setelah login seperti itu. Oke, ini aku anggap clear ya. Yang aku anggap clear. Lalu untuk menu, trigger menu. Ini. Kayaknya kita skip aja lah. Ini nggak terlalu penting. Ini bukan fungsi utama soalnya. Kita. Nah, jika teman-teman lihat, di sini kan ada. Nah, ini title blog kan? Blog. Ini untuk mengambil konten dari setiap title yang di atas itu. Makanya setiap kita buat lembar kerja nanti didasarkan pada lembar kerja itu sendiri, nanti dibuat title-nya seperti itu. Di sini ada mana ya? Blok konten inbox. Oh iya, sebuah. Nah, blok konten ini, blok konten ini nanti bakal, fungsi sebenarnya dari teknik templating atau render template dari Flash. Nah, ini nanti dari sini, dari sini inilah selebihnya nanti di bawahnya bakal isi konten dari setiap lembar kerja. Jadinya nanti ketika kita buat lembar kerja tambahan, kita cuma buat kontennya aja, nggak perlu masang ulang dari semuanya ini. Contohnya seperti di laman home. Ini kan sebenarnya kontennya doang, jangan ini lah kebanyakan. Nah, sinilah. Ini kan sebenarnya kontennya doang nih, nggak ada kayak struktur dasar dari HTML kan, kayak ini, kayak layout, kayak doctype ini kan sebenarnya struktur wajib ketika kita ingin menggunakan HTML. Tapi jika kita menggunakan teknik templating pada Flash, kita kita bisa mempersingkatnya menggunakan teknik extended namanya. Seperti itu. Ini kan extend kan. Artinya kita mengambil layout dari layout.html. Jadinya di bawahnya kita cuma memberikan kontennya doang. Ini kontennya. Nah, ini end block-nya. Artinya kita mengakhiri kontennya di sebelah sini. Seperti itu. Ini title-nya kan, title. Dan ini kontennya. Itu. Ini kayaknya nggak perlu jelasin ya, karena udah tadi udah terangkap. Jadinya nanti tinggal teman-teman searching aja. Kalau ada yang masih dibingungin, nanti searching mandiri aja. Ini untuk CSS-nya. Ini nggak ada hubungannya dengan backend di belakang Python. Yang nggak terlalu penting lah. Itu. Lanjut ke bagian layout. Oke. Oke, ini kan. Oke. Setelah saya menjelaskan tentang layout.html, sekarang kita kembali ke awal, yaitu pbl.py gitu ya. Ini kan halaman root kan, halaman indeks. Ini nanti setelah kita login atau bukan login, setelah kita membuka web ini pertama kali, yang muncul nanti halaman yang ini. Halaman yang ini ya. Karena konten yang ini, nah, ini kan layoutnya kan. Layout nih. Nah, layout itu yang dimaksud itu backgroundnya nih. Background, mini PBL, sama desainnya ini, footernya. Jadinya ruang lingkup dari layoutnya itu cuma 3. Navbar, background, dengan footer. Kontennya nggak termasuk ya, kontennya terpisah. Makanya kelebihan dari Flash itu dia bisa menggunakan satu layout atau satu template background di berbagai konten yang berbeda. Walaupun lembar kerjanya berbeda ya, tapi backgroundnya sama lah. Makanya kita nggak perlu susun ulang lagi struktur HTML-nya, masukin link-linknya, dan konfigurasi ulang. Kita cukup konfigurasi pada satu lembar kerja, maka selebihnya Python yang urus, kita cuma naruh kontennya aja, seperti itu. Oke, ini laman home. Oke, jika teman-teman lihat, tool kata-kata dari Port Scanner ini diambil dari sini. Nah, ini kan nih, H2. Heading 2, artinya dia font kedua terbesar setelah H1 gitu. Ini diedit menggunakan CSS ya, ini mana ada di sebelah sini di template style. Ini kayaknya nggak perlu jelasin kan kebanyakan, dan juga biar nggak terlalu banyak waktu ya.
Oke, lanjut di bagian ini di bagian BL. Oh, sorry. BL. Oke. Di bagian about ya. Kita lanjut ke halaman about yang ini. Halaman about. Nah, halaman about. Kita cari function about-nya atau routing ke halaman about-nya. Ini login, ini register. Nah, ini nih. Simpel aja. Nah, sama seperti yang di atas, tapi perbedaannya ada pada routing di HTTP-nya atau di URL-nya nanti. Ini sebenarnya berfungsi sebagai HTTP request, di mana nanti ketika kita routing, dia akan berpindah ke apa namanya, ke gimana ya penyebutannya, ke intinya ke halaman about lah, seperti itu. Ini merepresentasikan dari linknya ini ya, URL di atas. Nah, kata-kata about ini merepresentasikan dari about.html. Yang dimana kan setelah kita menginisialisasi routing dari lembar kerja about tanpa HTML ya, about doang. Makanya pas kita lihat di atas routingnya kan cuma about doang nih, nggak ada HTML-nya. Seperti itu. Ini menyembunyikan, mewakili lah atau mengganti lah bahasanya. Oke, setelah itu ya dulu, oke. Oke, setelah itu kita akan mengembalikan nilai. Di mana caranya untuk mengembalikan nilai, kita menggunakan code return. Lalu kita akan menggunakan fungsi render template untuk merender about.html ini. Seperti itu. Makanya bisa tampil about.html. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi. Tapi jika teman-teman bingung, kenapa tidak ada background sama seperti yang di awal di halaman home? Sebentar. Nah, di halaman home kenapa ini tidak ada? Karena pada source code about.html kita belum setting backgroundnya. Kita belum setting backgroundnya. Makanya tidak ada. Tapi sepertinya untuk desainnya poll seperti ini lebih bagus lah ya daripada yang ada hitamnya. Karena kalau ada hitamnya, tulisan yang warna hitamnya nanti ketutupan. Jadinya nggak bisa kebaca. Mau nggak mau kita harus ganti font atau cara yang lain kita hapus backgroundnya. Makanya paling pas kayak gini aja. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke bagian mana ya? Ke bagian ini udah login ya. Udah login ya. Out. Sekarang kita next ke fitur untuk login.html-nya. Nah, untuk login sebenarnya simpel aja ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu meriah lah gitu desain dari halaman loginnya. Begitupun untuk register ya, sama aja. Di sini aku samain aja desainnya agar ketika user melihatnya nggak terlalu banyak perbedaan warna yang user rasakan gitu. Ini untuk user experience-nya biar lebih friendly dan tidak terlalu banyak warna yang kita gunakan pada web kita gitu, biar lebih ramah lah di mata. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada username dan password. Nah, kita akan bahas functionnya. Login di bagian paling atas kayak. Login. Nah, ini. Nah, login. Nah, ini login. Oke. Sekarang kita akan bahas, tapi sebelum itu saya izin minum dulu ya. Saya ambil air bentar. Haus. Oke. Istirahat bentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita akan bahas function dari login ini, which is logika dari fungsi loginnya itu, logika algoritmanya lah. Oke, sini setelah kita routing, saya perbaiki tempat duduk dulu ya guys ya, biar lebih PW. Oke, 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 oke.
Di sini kita akan buat lagi, kita inisialisasi lagi, dimana kita wakili dengan underscore sih, add, oke, add app sama dengan yang di atas tuh inisialisasi dari flash-nya yang ini. Oke, ingat ya kawan-kawan ya, flash yang ini. Lalu, sorry, oke. Setelah itu kita routing lagi, dimana kita akan beralih ke login dan di halaman login dan register, ketika kita ingin memberikan data dan mengautentikasi data ke database, kita butuh sebuah izin. Nah, izinnya itu memiliki dua tipe, bukan dua tipe sih, dua bentuk lah. Ada get dan post. Perbedaannya, get ini berfungsi untuk mengambil data via URL link HTTP request. Seperti itu. Jika lo post ini mengambil data via inputan di konten. Contohnya yang data seperti ini. Ini pakai post, yang di atas ini pakai get. Contohnya get seperti ini, inputan user melalui URL link. Kan ini login kan? Saya pengen beralih ke halaman about. Ketika di about, enter, akan beralih ke halaman about. Jika saya ingin pindah lagi ke halaman login, maka akan balik ke halaman login. Oke, ini penjelasan yang sederhana dan contoh kasus yang sederhana juga. Tapi jika untuk login, ini maksudnya kita diizinkan untuk mengakses user melalui halaman login yang di atas, which is kita nanti akan memasukkan username dan passwordnya melalui URL. Tapi kan nggak biasa ya, dan kemungkinan user experience-nya itu bakal kurang enak kalau kita menggunakan di atas. Makanya kita biasa menggunakan post seperti itu untuk autentikasinya, nggak di lewat get ya, tapi untuk kasus ini kita izinkan aja seperti itu. Gitu. Juga sebenarnya kalau ini nggak ada pun nggak apa-apa, tapi oke lah, kita adain aja. Gitu. Oke, setelah kita beralih ke halaman login, kita butuh sebuah trigger, dimana triggernya nanti akan ditimbulkan setelah kita memencet halaman login. Oke, sebelum beralih ke halaman ini, kita akan bahas dulu halaman login.html. Ini kita belah dua aja ya, karena udah kebuka. Kita coba aja, kita belah dua, save dua. Oke, ini PBL-nya, ini halaman login. Oke. Jika kawan-kawan lihat di sebelah kiri saya, ini adalah halaman login.html-nya. Dan di sini ada halaman logiknya lah, kumpulan logiknya seperti itu. Karena ini di sini, taruh sini aja ya. Oke. Sekarang, kita akan lihat dulu, kita akan analisis dulu form dari halaman login ini. Karena setiap login ini nanti punya spesifikasinya sendiri dan atribut tag-tagnya sendiri seperti itu. Kita akan lihat. Oke, layout ini sama seperti yang saya bilang tadi, ini buat grouping. Yang warna ini kelasnya, which is menggunakan framework bootstrap, dan kita akan beralih ke halaman utama di bagian formnya. Form mana ya? Form, nah ya nih form. Sampai sini ya. Baru sudah di bawah nih ada form. Oke. Di sini ada ID kontak sama dengan di atas. Nah, yang wajib pada tag form ada dua atribut. Ya betul, ada dua atribut. Pertama action, yang kedua method. Oke. Action dan method. Oke. Action ini berfungsi untuk programnya ketika user memasukkan data lalu memencet atau menekan tombol submit, maka prosesnya akan dilakukan di lembar kerja yang mana, which is kita ingin memprosesnya pada lembar kerja lembar kerja login kan, seperti yang sudah kita setting pada halaman loginnya ini, routingnya seperti itu. Nanti akan diproses di halaman ini atau di lembar kerja ini. Oke. Lalu metode ini, metode ini berfungsi untuk mengambil data dari Google Form yang ini. Tapi teman-teman harus ingat ya, ini harus pakai post. Karena kalau pakai get dia tidak akan bisa, karena ini bukan link ya, ini adalah konten yang dimana kita mengambil inputan dari inputan tag HTML, ada username dengan tipe teks,
number, dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu post di sini ada oh ya message. Ini heron aja. Dan di belakang kita bahas yang ini. Ini ntar kita bahas belakangan. Kita bahas dulu yang ini. Kita bahas yang ini dulu. Oke. Oke. Pada inputan pertama, which is inputan yang ini, username yang ini. Oke. Di sini inputan user dipaksa menjadi tipenya email. Tipenya email. Nah, name ID harus sama. Kenapa sama? Karena bakal digunakan pada proses dibaliknya atau proses authentication nanti. Di sini kan ada name, email. Ini untuk name-nya nanti di bawahnya. Nah, di sini ada email diambil dari sini nanti. Seperti itu, name ID. Oke, setelah itu di sini ada kelas ini bootstrap. Nah, placeholder ini bukan teks sih, atribut placeholder ini berfungsi sebagai pemberi contoh lah pada inputan seperti itu, pada inputannya. Ini kan username nih, ini pakai placeholder, ini nggak bisa dikopas, ini cuma sebagai example dari apa yang harus kita isi pada inputan ini, seperti itu. Ini fungsinya placeholder. Nah, setelah itu ada fungsi require. Nah, require ini berfungsi agar form yang disediakan itu harus diisi dua-duanya, seperti itu. Jikalaupun ada yang diisi satu, sebenarnya kalau require ini tidak ada, walaupun nanti user memberikan data kosong lalu login, dia bisa masuk ke database dan dihitung sebagai data juga. Nanti diberikan ID oleh database dan dihitung sebagai data yang sah, data yang valid, bukan data yang tidak valid ya. Makanya agar user mengisi bidang ini, contoh, ini saya kosongkan kan, kita coba. Nah, harap isi bidang ini, dipaksa untuk mengisi form ini seperti ini, fungsinya HTML gitu. Agar user memberikan data, bukan memberikan nih, mengisi datanya, entah itu user lupa atau sengaja mengosongkan data, agar mengosongkan data yang tidak valid ke database kita. Ini sebagai security juga lah gitu, tambahan security juga. Hapus ya, hapuslah. Oke, baik, lanjut. Ini adalah passwordnya, tipenya password. Nah, tipe inputan dari password ini agak khusus. Kenapa gue bilang agak khusus? Karena ketika kita ketik apapun itu, entah itu huruf ataupun angka, dia bakal berubah menjadi satu karakter. Contoh, ini aku tekan huruf D ya. Nah, D. Aku tekan angka. Aku tekan simbol. Akan direpresentasikan sebagai titik, ini mana agar pengguna yang di sebelah kita, kiri kanan ataupun depan belakang, tidak tahu apa yang kita inputkan, walaupun ngelihat keyboardnya, tapi konteksnya atau kasusnya ini nggak ngelihat keyboardnya, tapi ngelihat halaman layar gitu. Ini untuk menyembunyikan lah, menyembunyikan. Ini fungsi dari password, tip password. Ini aku hapus ya, hapus. Oke. Nah, ini sama penjelasannya. Sekarang kita ke submit. Nah, di tombol submit yang ini, kita menggunakan tag button sebagai perwakilan dari tombol. Ya, tombol kan dalam bahasa Indonesia kan tombol, Inggrisnya button, seperti itu. Tipenya submit. Sebenarnya ada tiga tipe. Ada tiga tipe untuk button. Ada submit, reset, dan button. Nah, kalau reset itu berfungsi untuk menghapus apa yang sudah user masukkan di halaman form ini. Jadi bakal dihapus semuanya. Dan kalau button itu lebih digunakan lebih spesifik. Entah digunakan untuk apa gitu. Untuk apa contohnya buttonnya? Aduh, lupa lagi. Sebenarnya kalau developer secara umum lebih menggunakan submit dan reset untuk logicalnya, kecuali front end developer menggunakan button untuk beberapa trigger untuk menghasilkan efek kombinasi pada bagian halaman depannya, seperti itu. Oke, I think sudah. Ini CSS kelas, dan ini login biasa nih, login. Oke, untuk login sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian logiknya.
Oke, di dalam halaman di dalam function login ini kita mendefinisikan fungsi. Oke, sebuah kondisi lah, kondisi. Sampai sini dulu. Nah, kondisi ini berakhir dengan nilai false jika ini bernilai false, maka diarahkan ke sini. Login HTML. Oke. Karena kan user yang salah memasukkan data tidak boleh masuk ke halaman admin, harus kembali lagi ke halaman login login lah itu loginnya seperti itu. Makanya diberikan kondisi. Oke, kondisinya jika request metodenya atau metode requestnya sama dengan post. Oke, ini perbedaan. Jika jika titik dua ini artinya sama dengan ya. Jika titik satu itu artinya mengisi. Contohnya variabel di atas. Nah ini artinya mengisi. Oke. Flash ini diisi ke variabel.app. Kalau yang ini artinya sama dengan jika metode requestnya atau request metodenya sama dengan post, dan jika bernilai true maka jalankan yang ini. Oke, kita akan bahas sekarang satu-satu per code ya, biar agar lebih jelas satu-satu. Ini email, variable email yang diisi dengan request dari formnya, which is request form yang ini, username-nya ini adalah email. Nah, email ini diambil dari ID email yang ini. Seperti itu. Lalu password diambil dari password juga, ya ini juga tentunya. Gimana ya ID password? Nah, yang ini jadi password. Sama juga, ini harus ada biar konfigurasi inputannya sesuai dengan konfigurasi backend-nya. Ini kan halaman belakang kan, jadinya sebutannya backend lah seperti itu. Oke. Kita gunakan lagi function encode untuk mengenkripsi inputan loginnya agar pada saat sampai ke halaman database dia dienkripsi sesuai dengan enkripsi pada database-nya. Karena kan logikanya kalau user login itu kan menggunakan menggunakan entah itu angka ataupun huruf yang dapat dipahami oleh manusia dan mudah diingat oleh manusia seperti itu. Dan ketika kita menggunakan encode 8 ini, yang ini, encode 8 ini dia akan dienkripsi menggunakan algoritma UTF-8 dan ketika sampai di database akan dibaca sebagai sebuah sandi. Nah, sandi itu di database akan dibaca sebagai password kita. Makanya ketika enkripsinya benar, contohnya ini. Ketika enkripsinya benar, maka dianggap true. Jika salah, maka false, maka dialihkan lagi ke halaman loginnya. Seperti itu. Ini kan enkripsi dari password kita yang ini kan. Kan passwordku 12345 kan dienkripsi pakai algoritma UTF-8. Makanya jadinya segini nih. Ini harus benar nih enkripsinya. Makanya harus benar. Jika enkripsinya benar, maka bernilai true. Jika salah, maka false, maka dialihkan ke halaman login lagi. Seperti itu. Ini kan akunku dengan password 111 sampai 5. 1 2 3 4 5 lalu dienkripsi oleh programnya dan ini adalah hasil enkripsinya. Dan ketika user memasukkan inputan, dia memasukkan inputan yang dipahami oleh dia sendiri. Lalu dienkripsi oleh programnya lalu dikirim ke database-nya. Lalu nanti di database dibaca sebagai sebuah hashing atau enkripsi, dan jika itu cocok dengan yang ada di database maka nilainya dikembalikan true, maka berhasil login. Jika false, maka login kembali gitu. Jika berhasil maka jadikan halaman admin, bukan login ya, sorry kalau aku nyebut login tadi. Minum dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Oke. Setelah kita mengambil inputan user, yaitu email dan passwordnya, kita akan coba koneksikan ke database. Dengan ini mana kita membuat sebuah variabel dengan nama curl lah gitu ya, curl yang diisi dengan function mysql .connection .cursor, yang dimana fungsi dari perkataan ini adalah mysql, which is dan nama database-nya. Connection artinya koneksinya, lalu kursor. Nah, kursor ini berfungsi untuk mengeksekusi perintah dari SQL-nya. Ini kan perintahnya kan, SQL DB, kursor, lalu di cursor. Artinya modulo MySQL DB
yang dimana kursor ini berfungsi untuk mengeksekusi dari kursor yang isi di sini. Lalu setelah itu kita gabungkan lagi menggunakan function execute, di mana curl titik execute untuk menggabung untuk menggunakan fungsi ini. Lalu, nah, oh ya, execute ini berfungsi untuk mengeksekusi sintak dari data di dalamnya ya, which is kita menggunakan database MySQL, makanya sintaknya adalah sintak SQL. Ini adalah sintaknya, select bintang from user where email sama dengan .s, email. Artinya, pilih semua, bintangnya itu semua, bintangnya artinya semua, pilih semua dari tabel users, which is nama tabel user, kita lihat, betul ya, tabel user, ada S-nya, pilih semua dari tabel user yang dimana emailnya sama dengan string S. Bukan string S, ini persen S. Nah, persen S ini maksudnya ini adalah nilai parsing. Artinya kita akan mengisi datanya nanti di bagian bawahnya. Bukan sekarang ya. Ini diisi oleh email. Ya, email. Email, ini untuk data lanjutannya seperti itu. Setelah itu, user ini kita buat sebuah variabel user ini dengan curl. Ini curl yang ini lalu di fetch one. Fetch one ini artinya untuk mencocokkan ya, lalu di close, ditutup. Udah cukup nih eksekusinya nih, maka ditutup eksekusinya. Jangan dilanjutin lagi. Karena kan datanya udah ketemu tuh. Jadi nggak perlu nge-looping lagi tuh, ditutup seperti itu. Lanjut lagi. Nah, setelah kita berhasil mengautentikasi usernya, kita buat lagi sebuah kondisi. Jika if user is not known and len user sum lebih dari 0, artinya jika user tidak tidak ada atau bukan, jika user tidak ada atau bukan atau sih, jika user tidak ada dan panjang dari user yang ini lebih dari 0, maka ini kan bernilai true nih. Setelah dia bernilai true, kita buat lagi sebuah kondisi. Tapi jika kondisi ini bernilai false, maka akan diarahkan ke sini. Oke, maka akan timbul sebuah pesan gagal, user tidak ditemukan. Oke, dan di redirect lagi atau diarahkan lagi ke halaman login. Kita coba ya. Oke, kita gagal user, bukan, coba di bagian login. Tunggu sebentar. Nah, coba ya. Misalkan ini kita pakai email yang terdaftar, misalkan pakai email ini lalu passwordnya sama dengan passwordku ya, tapi dengan email yang berbeda. Kita login. Oke, maka akan muncul sebuah pesan kesalahan, gagal, user tidak ditemukan, sesuai dengan seperti ini. Dan akan dikembalikan lagi ke halaman login, sesuai dengan yang tadi ya. Kita gagal masuk, maka diarahkan lagi ke halaman login. Seperti itu. Ini kita bisa refresh lagi, maka akan hilang pesan kesalahannya. Dan kita lanjut lagi. Oke. Jika bernilai true, kita buat kondisi lagi. Dimana jika if bycrypt sama dengan, bukan sama dengan, if bycrypt titik hash pw, lalu di dalamnya itu ada data password, user, lalu isi dari nilai usernya adalah password dari usernya, lalu di encode menggunakan algoritma UTF-8 sama dengan user, password, encode UTF-8. Oke, sekarang kita jelaskan. Kita akan coba untuk jelaskan. Jika bycryptnya diambil dari function yang di atas, bukan function sih, modul yang di atas, modul yang ini, bycrypt. Jika bycrypt digabung dengan function hash.pw, ini function hash.pw artinya hashing password, yang dimana dalamnya adalah isinya adalah password, nama datanya password, user, dan user ini di datanya adalah passwordnya lagi, lalu dienkripsi, diencode menggunakan algoritma UTF-8, dan jika sama dengan user sama dengan password encode, maka berikan user tersebut sebuah sesi atau session. Ini jika bernilai true ya, diberikan dia sesi, nama, dan email. Lalu kembalikan nilai ke home.
Oke, redirect ke URL home. Ini jika bernilai true. Jika salah maka diarahkan ke sini. Gagal, email dan password tidak cocok. Seperti yang tadi ya, email dan password tidak cocok. Kalau tidak ditemukan berarti dua-duanya itu salah berarti. Seperti itu. Oke, contohnya kita login juga ya, login. Sama kayak tadi, Wait Mustang 2345. Ini akun saya. Kita login. Oke, jika bernilai true maka diarahkan ke halaman home.html. Lalu tampil tampil menu tambahan lah seperti itu atau fitur tambahan lah seperti itu. Oke, untuk login sudah beres ya. Sekarang kita coba untuk register. Kita akan bahas menu register. Mana menu register? Register. Ctrl B. Oke. Sudah. Oke. Sekarang kita akan cari dulu ini function ini. Oke. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai front end-nya dulu. Untuk front end-nya kurang lebih sama dengan front end dari login, tetapi sini ada satu menu tambahan. Oke, sorry. Oke. Di sini ada satu menu tambahan yaitu password. Oke, password. Jadinya user yang ketika login harus memasukkan password mereka. Dimana nanti akan ditampilkan di halaman loginnya dan username ini akan disimpan sebagai data tambahan pada database kita. Oke. Sekarang kita akan bahas sorry. Oke. Langsung ke form aja ya. Karena ini kurang lebih sama kayak yang login tadi. Nah, ini form. Nah, aku rasa di sini kawan-kawan menemukan perbedaan dari login yang tadi, di mana action pada login tadi mengarah ke halaman login. Jika lo register yang sekarang mengarah ke halaman register sesuai dengan arahan dari routing yang di sebelah kanan ini. Register, oke? Dan tentunya kita menggunakan metode post karena kita akan mengambil data dari form pada sebelah yang ini ya, form yang ini. Tentu saja kita menggunakan metode post. Setelah itu sama aja sebenarnya sama yang tadi, nggak ada bedanya, cuma nambah satu inputan doang. Sini ada name, email, password. Dan yang paling penting dari ketiga ini adalah ID-nya harus sama. Oke, harus jelas. Sama dengan tujuan dari inputan ini. Ini mau diisi apa, lalu ID-nya juga harus sama. Misalkan name, ya kan inputan ini mau diisi dengan name atau nama dari usernya. Tentunya ID-nya harus name juga. Biar jelas dan biar kita juga tahu sebagai developer inputan ini mau kita isi apa. Seperti itu. Ini name, ada email, ada password, ID passwordnya sama juga kan. Juga di sini kita memberikan ID juga ya, form submit. Register sama juga kayak tadi. Sekarang kita akan bahas di bagian request-nya. Request di method function-nya lah seperti itu. Method function-nya. Oke. Di sini kita akan routing lagi ke halaman register dengan metodenya juga metodenya post dan get. Oke, sama aja walaupun ketuker posisinya ini tetap sama aja sih. Gitu, tergantung penggunaannya nanti. Oke. Di sini kita mendefinisikan fungsi register ya dengan bukan beberapa sih, cuma satu kondisi doang sini. Oke. Nah, di sini kita menggunakan request get. Request get. Jika ini baru main kita di URL link-nya di request-nya. Jika request metodenya sama dengan jika request metodenya sama dengan get, atau maksudnya jika user mengisi data ini dari URL di atas, maka langsung arahkan ke halaman register.html. Artinya, jika user mengisikan data di sini, maka langsung diarahkan ke halaman ini lagi. Datanya tidak diterima seperti itu. Kecuali ini bernilai false, maka baru diproses. Sini ada name sama email kan, sesuai dengan yang sebelah tadi. Di sini ada name, email, password.
Tapi bedanya di password, kita akan enkripsi menggunakan function encode dengan algoritma UTF. Ini apa ya? Strip ya, strip 8 lah, strip 8 gitu. Setelah itu kita buat sebuah variabel baru dengan nama hash password yang diisi dengan function bycrypt, lalu hash pw, password, bycrypt, dan gensalt. Ini fungsinya buat nge-enkripsi doang ya. Ini juga hash password gitu, mewakili dan merepresentasikan dari isi kontennya seperti itu. Nah, ini untuk cek koneksi. Setelah itu, nah ini sini. Nah, core.execute untuk mengeksekusi sintak SQL-nya, di mana artinya insert into user, artinya tambahkan ke tabel users dengan name. Ini name artinya urutan pengisian datanya, name, email, dan password dengan values-nya diberikan garis bawahi lagi. Ini bebas sebenarnya, ada 3 sesuai dengan kolomnya ini, name, email, password yang diminta ya, yang diminta lalu isi lagi di sini. Nah, hash password yang sudah dienkripsi ini akan dikirimkan ke database. Artinya gini, ketika user memasukkan password, ini passwordnya dalam bentuk password yang dia pahami oleh manusia, seperti itu, dan diproses oleh programnya. Dan ketika udah proses ini kan dalam bentuk enkripsi ya passwordnya, maka dikirimkan ke database. Jadinya database enggak memproses apapun seperti itu. Database hanya menerima apa yang diinput oleh sistemnya. Artinya ketika user memasukkan password, diproses oleh program kita, lalu diinputkan atau dikirimkan ke database kita. Artinya database tidak memproses apapun, hanya menerima data dan diproses di halaman ini seperti itu. Di sintak ini lebih tepatnya, di sintak ini, bycrypt ini. Seperti itu. Makanya di login tadi harus dicocokkan dulu nih. Kalau cocok hashingnya, maka bernilai true. Kalau false, maka user ini bukan user yang benar atau dia memasukkan password yang salah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, MySQL commit berfungsi untuk mengcommit perintah yang ini. Memberikan dia history lah seperti itu. History. Setelah itu, nah, oke. Jika user berhasil untuk menambahkan data, maka user itu langsung diberikan session, di mana session ini nanti berfungsi untuk memberikan waktu ke usernya agar usernya tidak terlalu lama login dan juga aman dari pihak ketiga. Intinya aman lah seperti itu. Lalu diarahkan ke halaman home-nya. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba dulu. Kita akan masukkan data dari ini ya, dari get. Kita akan masukkan data dari get ya, kita coba. Username misalkan Sofian, emailnya. Ya, ini sebenarnya cukup lah sebenarnya. Not found ya. Nah, not found. Oke. Sekarang kita coba register dengan benar tentunya, dan benar ya. Kita register pakai akun siapa ya? Misalkan Anto, misalkan siapa ya? Samsul Hidayat nih. Emailnya samsul@gmail.com. Lalu passwordnya samain aja ya, biar mudah diingat. 12348. Oke. Seharusnya jika ini bernilai true, maka akan dilarikan ke halaman adminnya. Kita register. Oke, berhasil. Seperti itu. Oke. Karena halaman login dan registernya berhasil kita bahas, sekarang kita lanjut ke halaman project kita. Nah, di sini penjelasan utama dari video ini. Ini penjelasan dari video ini. Oke. Ini adalah tampilan depan dari tool post scanner kita. Dan di dalam project, di URL juga ada project. Oke. Oke, sekarang kita buka project. Oke. Oke, ini nggak perlu kita bahas karena sama kayak yang tadi. Nah, di sini. Mana ya functionnya?
login. Nah, ini scanner nih. Oke. Pada halaman project ini adalah sebenarnya ada template sederhana ya. Sederhana ada 3 inputan. Input pertama ini berfungsi untuk mengambil data user, which is entah itu tipenya integer ataupun string. Nanti akan diproses. Setelah itu di sini untuk menggunakan masukkan port. Ini harus integer ya, nggak boleh tipe data yang lain, harus integer. Dan di sini untuk menampilkan hasilnya dengan inputan array text area seperti itu. Oke. Sebenarnya penjelasan tentang inputan ini sama kayak yang tadi ya. Ada ID, IP, ada placeholder IP-nya. Nah, saya memberikan placeholder IP agar nanti ketika user sudah menekan tombol scan, inputan user di sini tidak hilang, tapi dijadikan sebagai history dari port scanner yang ini contohnya. Sebenarnya ini kan, ini kan Google kan, kita 10. Nah, contoh. Sebenarnya setelah kita scan, ini harusnya normalnya hilang. Hilang. Karena akan dilanjutkan karena kan di-refresh nih. Setelah di-refresh, nanti akan menampilkan hasil dari outputan port scannernya. Tapi, karena seharusnya ya, bagusnya mungkin ini tidak hilang, tapi dijadikan history seperti itu. Makanya, user akan ingat dia nge-scan IP apa, lalu port keberapa, seperti itu. Jadi tampilkan hasilnya seperti ini, di sini. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke bagian logiknya. Logik programnya dikit aja sebenarnya karena sederhana, makanya nggak terlalu banyak logiknya. Oke. Oke. Di sini fungsi scanner ketika kita sudah berhasil, bukan berhasil sih. Hapus dulu ya. Kita coba. Oke. Ketika kita sudah menekan tombol triggernya, which is tombol scan yang ini, maka nanti akan menjalankan sebuah fungsi scanner atau fungsi yang saya buat ini, scanner yang ini. Oke. Oke. Fungsi scanner ini mengambil 2 inputan utama, yang dimana ada target host, which is IP dari target yang akan kita scan, lalu target portnya, port keberapa yang akan kita scan. Nah, port ini harus kita integrasikan ke tipe data integer, karena kan pas pertama kali kita masukkan data itu tipenya kan string kan. Nah, harus kita paksa ke integer. Oke. Setelah itu di sini ada logic sederhana dari kliennya. Nah, variable client diisi dengan socket function. Nah, socket function ini diambil dari modul socket yang ini. Nah, ini fungsi untuk bukan mengambil sih, untuk tool tambahan, bukan tool tambahan, sebagai research tambahan lah. Seperti itu pada klien ini. Ini adalah logic sederhananya. Tuh, ini nggak perlu jelasin, cukup teman-teman tahu ini adalah logic untuk mengolah IP, entah itu port yang terbuka atau tutup seperti itu. Oke, sekarang kita buat sebuah pengkondisian menggunakan try atau coba. Oke, coba jika bernilai true, maka klien koneksikan ke target, host, dan port. Ya, ini artinya mencoba atau nge-scan ya. Cocok jika menggunakan if itu sebuah kondisi, jika try artinya mencoba dulu. Gitu. Oke, jika klien yang ini sama dengan koneksikan target host yang ini dengan target port, lalu kita buat sebuah variabel yang isi dengan pesan dari portnya. Nah, f ini berfungsi sebagai format string ya, agar bisa dimasukkan ke tengah-tengah string itu target portnya yang ini. Sama aja ya sebenarnya. Oke. Jika bernilai true, maka tampilkan ini. Oke, terbuka. Jika false, maka tertutup. Oke, ini. Oke, lalu kembalikan ke project.html. Jika true, IP sama dengan target host. Oke. Nah, IP sama dengan target host ini kita akan gunakan. IP ini kan, IP. Nah, diisi dengan target host yang ini. Lalu direpresentasikan ke bagian IP yang ini. Nah, makanya jadilah sebuah history di halaman sini, history sini. Kita coba ya. Kita coba. Ini juga sama penjelasannya, ini tapi bedanya ini yang ketutup. Gitu. Kita coba ya sekarang ya. Misalkan kita coba IP yang sama aja ya. Kita coba scanning Google.
dengan port yang tertutup dan port yang kebuka ya. Sekarang kita coba scan port 1 dulu. Port 1 ini harusnya tertutup nih. Kita scan. Bentar ya. Oke. 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 Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah perbedaan pada penebalan fontnya. Tadi kan sebelum kita input, penebalan fontnya kan agak tebal kan warna hitamnya. Dan setelah kita scan, ini harusnya terhapus. Tapi karena saya jadikan history, makanya fontnya itu agak pudar. Gitu. Sama kayak yang tadi tuh. Yang di bagian halaman about. Oh, nggak bisa ya, harus begitu dulu ya. Nantilah. Ini jadi history nih. Gitu. Nah, nanti setelah itu muncul pesan-pesannya. Port 1 pada host google.com tertutup. Oke. Tapi jika kita isi lagi, nah ini kan ini kalau udah isi nih, kalau history ini agak buram ya. Kita coba port 80. Ini harusnya kebuka ya, karena ini adalah port default dari HTTP. Coba kita buka. Bukan buka sih, kita scan. Kita scan. Oke. Nah, betul. Port 80 pada host google.com terbuka. Berarti betul port 1 tadi itu tertutup dan port 80 terbuka. Karena ini adalah port HTTP yang agar user bisa mengakses harus buka port ini jelas. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke menu download ya. Menu download. Ya, apa ya? Di layout. Oke. Oke. Untuk ini kita hapus dulu ya. Sebenarnya lah. Oke. Untuk di download, di sini saya tidak membuat apa ya, seperti kayak lembar kerja terpilih gitu. Enggak, karena kan fungsi dari download ini kan untuk mendownload nih. Kita nggak perlu tambahan kayak gini di about, di home. Kita nggak perlu konten kayak gitu. Kita cukup cuman fungsinya untuk mendownload file GUI dari port scanner kita seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini kan kita coba jelaskan dulu ya. Ntar kita coba buat eksekusi atau kita coba untuk download file GUI-nya. Oke. Oke, di sini ada download nih. Nah, yang ini. Nah, kita menaruh linknya sesuai dengan link yang di atas agar setara. Seperti itu. Karena kalau kita buat sebuah lembar kerja terpisah kayak kayak kurang efisien lah, kurang memenuhi user experience-nya gitu. User experience-nya nggak enak lah kalau kita pisah downloadnya seperti itu. Oh ya, kalau teman-teman kurang nggak tahu apa itu user experience, itu artinya pengalaman user ketika mengunjungi web kita seperti itu. Oke, download. Nah, hrefnya mengarah ke bagian download. Ini routing dari function yang kita buat. Ini download file, download kan. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas. Oke, ini. Nah, disinilah fungsi dari send file yang digunakan. Send file ini artinya mengirim file, mengupload file, lalu nanti di-download kembali di bagian webnya. Tentunya dengan koneksi internet ya. Oke. Di sini saya mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama download underscore file. Lalu, saya mengembalikan nilai aplikasinya. Saya kembalikan nilai aplikasinya dengan true. Attachment-nya true atau aksinya true. Nah, perlu teman-teman perhatikan nama dari, aku buat aja lah biar jelas ya. Oke. Oke. Ini dulu lah. Tidak di atas. Oke. 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 Nah, nama dari file atau project GUI-nya harus sama ya, nama filenya dengan formatnya atau ekstensinya seperti itu. Ini kan sama nih, podscanner.x, podscanner.x. Jika teman-teman salah masukkan nama ataupun format, jadinya nanti downloadnya tidak akan berfungsi.
ada kesalahan penamaan pada filenya seperti itu. Ini harus sama, data huruf besar atau kecilnya harus sama seperti itu. Dan kalau teman-teman pengen ubah penamaannya, maka ubah juga nama filenya. Tidak boleh filenya namanya ini dan file yang diupload namanya itu, tidak boleh. Bukan nggak boleh sih, nggak bakal bisa juga sebenarnya seperti itu. Coba download ya, coba download, ini download. Nah, karena saya sudah download, makanya ada penerangan duplikat download link, tapi oke, kita oke aja. Nah, maka muncul portscanner.x. Kita coba download ya, tap download, udah ada nih download. Coba kita open folder. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, di sini. Nah, Portscanner. Sekarang kita akan coba buka ya. Kita lihat aja sebentar. Atau nggak perlu ya. Takutnya nanti kelamaan. Oke, sudah. Download sudah kita bahas. Dan selebihnya sudah kita bahas. Tinggal satu menu logout-nya saja. Kalau logout mah sementara ya, nggak banyak lah kalau logout. Logout. Nah, yang ini. Oke. Sama seperti tadi, kita membuat sebuah routing ke logout, routing ke halaman logout, yang isinya session sama dengan clear. Clear-nya berfungsi untuk menghapus session yang ini, session pengguna pada saat ini, seperti itu. Lalu di redirect ke halaman home. Nah, URL file ini berfungsi untuk menggunakan routing yang sudah kita gunakan, which is halaman home yang ini. Mana ya halaman home ya? Nah, yang ini halaman home.html. Yang ini, seperti itu. Nah, seperti itu juga. Kita coba logout ya. Salah lagi. Logout, mana logout? Itu, mana logout ya? Oh ya, ini. Coba logout ya. Sekarang coba logout. Samsul Hidayat ya, logout. Oke, preloadernya ya. Nah, kembali ke halaman klien. Oke. Kurang lebih untuk algoritma pemrograman dari web kita seperti itu. Jadinya ya walaupun masih ada yang perlu tambah dan ini aku juga yakin ini masih banyak yang kurang, tapi it's okay. Oke, sekarang kita coba cek datanya ya, datanya. Apakah masuk tadi Samsul Hidayat yang tadi kita registrasikan? Oke, masuk dengan ID 9. Dienkripsikan filenya. Oke. Oke. Kurang lebih cuman itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang salah ataupun kurang benar mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan untuk teman-teman nanti bisa ditanyakan di link deskripsi, karena ini video ini akan saya upload ke YouTube agar nanti pas pengiriman ke kelompok kita atau ke grup WhatsApp kita linknya nggak terlalu gede, karena aku yakin ini udah berapa ya menitnya. Tunggu tak baca dulu ya. Kita open. Udah berapa menit ya? Udah 1 jam 45, hampir 2 jam ya. Oke, sekarang mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Sofyan undur diri. Dan juga jika nanti ada pertanyaan bisa ditaruh di link description di bawah ataupun komen di grup untuk kelompok saya ya, untuk kelompok MPR saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.